Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Kementerian Agama tahun 2021 angkatan kedua. Perkenalkanlah, nama saya Jumadi SPDI, mahasiswa PPG bidang studi Al-Quran Hadis dengan nomor peserta PPG 5804500420052 dan NIM PPG 21021140095 LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saya guru di MTS Miftahul Thulab, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Senin 29 November 2021, saya melaksanakan video pembelajaran ujian kinerja di kelas 7 dengan mengambil materi bab 3 dengan judul Menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir, dengan submateri isi kandungan surat Al-Lail ayat 1-11. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon kritik dan sarannya agar kegiatan pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah baik. Jangan lupa di masa pandemi ini untuk selalu menerapkan 5M dan 1D ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan duduk. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Bapak Guru akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Aulia Zahratul Farhana Alina Putri, Sersia Ananta, Gub Mariati, Imelda Natasha. Alhamdulillah, hari ini kalian masuk semua. Semoga kita semua selalu diberikan oleh Allah kemudahan, keberkahan dalam menuntut ilmu dan memperoleh ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Pada pertemuan hari ini masuk di bab 3, yaitu menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Tapi terlebih dulu kita flashback di materi bab 2 yang telah kemarin kita laksanakan bersama. Bab 2 judulnya apa? Merenungkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggapai kebaikan. Dalam bab 2 itu ada surat Asy-Syamsiyah yang artinya matahari. Mari kita baca
Asy-Syamsiyah ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Shadaqallahul adzim. Pak Guru akan mengetes kalian materi yang telah lalu. Apakah masih ingat ataukah sudah lupa? Masih. Coba siapa yang bisa menjawab tunjuk jari. Apa arti lafaz wasyamsi wadduhaha? Yang ngomong enggak dijawab. Demi matahari dan sinarnya pada waktu ketika matahari naik sekolah. Alhamdulillah, kasih tepuk tangan. Coba anak-anak bisa lihat yang ada di papan tulis. Sekarang kita masuk di bab 3 dengan judul Membaca ridho Allah SWT dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. pada pertemuan ini, yaitu tentang bab 3 menggapai ridho Allah SWT dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Dalam bab ini kita bisa lihat kompetensi dasar, yaitu menganalisis isi kandungan surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu yang pertama membaca dan mengartikan surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Yang kedua, setelah membaca dan mengartikan, dapat menyimpulkan isi kandungan surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Kemudian menganalisis isi kandungan surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Selanjutnya yang terakhir adalah merumuskan hasil analisis isi kandungan surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Coba kita baca bersama surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Dalam surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 ini itu ada maksud dua. Yang pertama, surat Al-Lail ayat 1 sampai 7 itu mengandung arti atau mengandung nasihat sikap dermawan. Sedangkan dalam surat Al-Lail ayat 8 sampai 11 itu mengandung arti menghindari kikir. Yuk coba kita baca bersama arti dari surat Al-Lail ayat 1 sampai 7. Demi malam, yuk. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang. 3. Dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. 4. Sungguh yang kamu memang berbeda-beda. 5. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa. 6. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga. 7. Maka kamu telah akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. 8. Itu surat Al-Lail ayat 1 yang sampai 7 yang berhubungan dengan sikap dermawan. Sedangkan arti surat
menghindari kikir. Coba artinya dibaca semua. Dan adapun orang-orang yang berdiri dan merasa dirinya cukup. 9. Serta mendustakan pahala yang terbaik. 10. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Mas taruh mana? 3. Kita tahu bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat Islam. Sebagai muslim yang baik, hendaknya kita mengamalkan segala perintah yang terdapat dalam Al-Quran. Kita juga dianjurkan untuk menghafal ayat-ayat di dalam Al-Quran. Selain menghafal, juga harus memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Pada pertemuan ini yaitu tentang surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 mengisahkan tentang sikap dermawan dan menghindari kikir. Kita tahu bahwa fenomena yang ada di sekitar kita, ada orang yang mampu, ada orang yang tidak mampu. Ketika orang mampu tersebut dengan senang hati mendermakan hartanya untuk membantu orang lain dengan hanya mengharap ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu termasuk dermawan. Orang mampu yang tidak mau mendermakan hartanya, hanya ingin dimilikinya sendiri, itu termasuk orang yang kikir. Orang kikir merasa bahwa harta bendanya itu dimiliki hanya semata-mata karena mereka sendiri, tanpa ada campur tangan dari Allah. Padahal sebenarnya orang tersebut itu selalu mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 kita bisa lihat yang ada di papan tulis asbabun nuzul. Asbabun nuzul dalam surat Al-Lail berkenaan dengan pemilik pohon kurma tersebut memiliki pohon yang wayangnya menyulut ke rumah tetangga. Ketika menjulur di rumah tetangga, di rumah tersebut ada orang miskin, ada anak miskin. Anak miskin tersebut mengambil kurmanya. Ketika si pemilik pohon tersebut mengetahui, dia marah dan tidak ridho, kurmanya diambil oleh si miskin, sehingga orang miskin tersebut mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah. Ketika sudah menghadap Rasulullah, si pemilik kurma tersebut mendapat ditawari oleh Rasulullah, seandainya pohon yang dimakan anak tersebut diganti dengan pohon yang ada di surga. Orang tersebut tetap tidak mau, tetap berkeinginan bahwa yang telah dimakan ingin dikembalikan. Ketika orang kikir tersebut berbicara dengan Rasulullah, ada orang yang dermawan mengetahui pembicaraan tersebut. Si dermawan dengan senang hati menawarkan kurmanya untuk dimakan si miskin, dengan harapan si dermawan tersebut mendapatkan ganti kurma yang ada di surga. Itu asbabun nuzul tentang surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 tentang si dermawan dan kikir. Si dermawan dengan senang hati, dengan ridho, dia selalu bersedekah, selalu memberikan kemiskinan kepada orang lain. Sedangkan si kikir, dia tidak mau sedikit pun hartanya diminta oleh orang lain. Isi kandungan surat Al-Lail ayat 1 sampai
11. Ini mengandung dua arti. Untuk yang surat Al-Lail ayat 1 sampai 7 itu tentang sikap dermawan. Untuk surat Al-Lail ayat 8 sampai 11 itu menghindari kibir. Coba Pak Guru mau bertanya, yang dimaksud dengan dermawan itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Monggo Mbak. Yang kedua, Salah satu perilaku seseorang yang suka memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang yang membutuhkan dengan ikhlas atau tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan balasan. Dermawan adalah salah satu perilaku seseorang yang suka memberi bantuan kepada orang lain tanpa pamrih. Sedangkan ayat surat Al-Lail ayat 8 sampai 11 itu mengandung arti menghindari kikir. Pertanyaan dari Bapak Guru, yang dimaksud kikir itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Dan hartanya yang dia punya kepada yang berhak menerimanya. Sebelum Bapak Guru memberikan tugas kepada kalian, tepuk tangan yang semangat, yuk dipimpin oleh temannya. Tepuk semangat. Selanjutnya yaitu Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti kalian bisa lihat di tayangan yang ada di papan tulis. Setelah itu nanti kalian diskusikan kepada teman-teman kalian apa kandungan yang ada di dalam cerita tersebut. Saya bagi kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti saya kasih kertas untuk berdiskusi. Ayo tangannya bekerja. Coba anak-anak lihat papan tulis, dipahami terlebih dulu materinya apa. Setelah kalian paham, nanti dilanjutkan ditulis, didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Meskipun memiliki kekayaan yang berlimpah, Usman memiliki sifat yang rendah hati dan sederhana. Selain itu, beliau juga sangat dermawan dan ringan tangan dalam membantu sesama. Contoh kedermawanan Usman adalah dia tidak segan-segan memberikan banyak bantuan untuk keperluan pasukan yang akan bertarung perang. Seperti halnya pada saat perang Badar, dia menyerahkan dinar yang dikeluarkan begitu saja dari kaki bajunya. Ia juga membantu pasukan dan 60 ekor kuda. Setelah perang Tabuk usai, para pasukan mengembalikan sumbangan dari Usman. Usman diangkat dengan begitu terlihat dari kebiasaan beliau bersaung. Usman tidak pernah melakukan lain-lain karena Usman tetap lain-lainnya. Tugasnya sudah semua? Kalau sudah, antara keempat kelompok, satu yang mencoba untuk mempresentasikan terlebih dulu. Yang pertama siapa? Ya silakan Mbak. Maju. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan materi isi dari tayang video tersebut. Kisah Utsman bin Affan menunjukkan bahwa sifat dermawan merupakan sifat terpuji yang dapat mendatangkan beragam manfaat dalam kehidupan manusia untuk saling mengasihi, menolong, dan menjaga persatuan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari penjelasan teman kalian kelompok 2, ada yang mau ditanyakan?
Ya, silakan Mbak. Apa keutamaan sikap dermawan? Apa keutamaan sikap dermawan? 1. Mendapat balasan dan pahala dari Allah. 2. Mendapat ampunan dan dijauhkan dari azab Allah. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan antar manusia. Kasih tepuk tangan untuk Bapak dulu. Alhamdulillah, dari bab ketiga yaitu tentang menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari pikir, sub materi isi kandungan surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 telah kita pelajari bersama-sama. Dari sini sudah paham atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Dari materi ini ada yang bisa menyimpulkannya. Siapa? Tunjuk jari. Monggo. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah bahwa Ia akan memberikan balasan surga dan kemudahan jalan menuju surga bagi hambanya yang bertakwa dan senang bersedekah. 2. Rasulullah SAW bersabda bahwa harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang, akan semakin bertambah keberkahannya. 3. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah apabila ada hambanya yang bakhil dan ia mendustakan pahala, ia akan diberi berbagai keburukan. 4. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita akan menjauhi sifat zalim dan kikir karena sifat zalim menjadikan kegelapan bagi manusia pada hari kiamat. Dan sifat kikir inilah yang telah mencelakakan dan menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah di antara umat terdahulu. Kesimpulan telah diutarakan oleh rekan kalian, bisa diambil kesimpulan bahwa Allah itu akan memberikan balasan bagi orang yang mau bersedekah dengan balasan surga, dan Allah akan membalas orang yang kikir dengan balasan neraka. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita mempelajari tentang sikap dermawan dan kikir. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang anak yang soleh. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa di rumah dipelajari, dipahami. Semoga ilmu yang telah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah di dunia wal akhirat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Isi kandungan surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 ini mengandung dua arti. Untuk yang surat Al-Lail ayat 1 sampai 7 itu tentang sikap dermawan. Untuk surat Al-Lail ayat 8 sampai 11 itu menghindari kikir. Coba Pak Guru mau bertanya, yang dimaksud dengan dermawan itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Monggo, Kak. Yang kedua nanti Salah satu siapa? perilaku seseorang yang suka memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang yang membutuhkan dengan ikhlas atau tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan balasan. Dermawan, salah satu perilaku yang dermawan adalah salah satu perilaku seseorang yang suka memberi bantuan kepada orang lain tanpa pamrih. Sedangkan ayat surat Al-Lail ayat 8 sampai 11 itu mengandung arti menghindari kikir. Pertanyaan dari Bapak Guru, yang dimaksud kikir itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, monggo, Mbak. On. Adalah sifat seseorang yang enggan mengeluarkan harta sebagian hartanya yang dia punya kepada pihak yang berhak menerimanya.
maka Mari sebelum Bapak Guru memberikan tugas kepada kalian, tepuk tangan yang semangat, yuk dipimpin oleh temannya. Tepuk semangat. Mari sebelum kita masuk ke tahap penugasan, Pak, kita kasih tepuk tangan semangat. Tepuk semangat, yuk dipimpin oleh teman. Tepuk semangat. Sekali lagi, Tepuk semangat. selanjutnya yaitu Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti kalian bisa lihat di tayangan yang ada di papan tulis. Setelah itu nanti kalian diskusikan kepada teman-teman kalian apa kandungan yang ada di dalam cerita tersebut. Saya bagi kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti saya kasih kertas untuk berdiskusi. dah malah. Ayo tangannya bekerja. Coba anak-anak lihat papan tulis, dipahami terlebih dulu materinya apa. Setelah kalian paham, nanti dilanjutkan ditulis, didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Meskipun memiliki kekayaan yang berlimpah, Usman memiliki sifat yang rendah hati dan sederhana. Selain itu, beliau juga sangat dermawan dan ringan tangan dalam membantu sesama. Contoh kedermawanan Usman adalah dia tidak segan-segan memberikan banyak bantuan untuk keperluan pasukan yang akan bertarung perang. Seperti halnya pada saat perang Badar, dia menyerahkan dinar yang dikeluarkan begitu saja dari tabungannya. Ia juga membantu pasukan dan 60 ekor kuda. Setelah perang Tabuk usai, para pasukan mengembalikan sumbangan dari Usman. Usman diangkat dengan perilaku begitu terlihat dari kebiasaan beliau pada Saul. Usman tidak pernah membangunkan pelayan-pelayan Osman. Karena Usman tetap pelayan-pelayannya. Tugasnya sudah semua? Kalau sudah, dan antara keempat kelompok, satu yang mencoba untuk mempresentasikan terlebih dulu. Yang pertama siapa? Ya silakan Mbak. Maju. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan materi isi dari tayang video tersebut. Kisah Umar Usman bin Affan menunjukkan bahwa sifat dermawan merupakan sifat terpuji yang dapat mendatangkan beragam manfaat dalam kehidupan manusia untuk saling mengasihi, menolong, dan menjaga persatuan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari penjelasan teman kalian kelompok 2, ada yang mau ditanyakan? Ya silakan Mbak. Apa keutamaan sikap dermawan? Apa keutamaan sikap dermawan? Untuk 1. Mendapat balasan dan pahala dari Allah. 2. Mendapat ampunan dan dijauhkan dari azab Allah. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan antar manusia. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah, dari bab ketiga yaitu tentang menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan
submateri isi kandungan surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 telah kita pelajari bersama-sama. Dari sini sudah paham atau belum? Alhamdulillah. Dari materi ini ada yang bisa menyimpulkannya. Siapa? Tunjuk jari. Monggo. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah bahwa Ia akan memberikan balasan surga dan kemudahan jalan menuju surga bagi hambanya yang bertakwa dan senang bersedekah. 2. Rasulullah SAW bersabda bahwa harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang, akan semakin bertambah keberkahannya. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersumpah apabila ada hambanya yang bakhil dan ia mendustakan pahala, ia akan diberi berbagai keburukan. 4. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita akan menjauhi sifat zalim dan kikir karena sifat zalim menjadikan kegelapan bagi manusia pada hari kiamat. Dan sifat kikir inilah yang telah mencelakakan dan menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah di antara umat terdahulu. Kesimpulan telah diutarakan oleh rekan kalian, bisa diambil kesimpulan bahwa Allah itu akan memberikan balasan bagi orang yang mau bersedekah dengan balasan surga, dan Allah akan membalas orang yang kikir dengan balasan neraka. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita mempelajari tentang sikap dermawan dan berpikir. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang anak yang soleh. Sebelum kita tutup, mari kita ambil bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa di rumah dipelajari, dipahami. Semoga ilmu yang telah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah di dunia wal akhirat. Artinya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang santun dan dermawan. Utsman bin Affan berasal dari klan Umayyah yang terkenal kaya dan terkemuka. Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, Utsman memiliki sifat yang rendah hati dan sederhana. Selain itu, beliau juga sangat dermawan dan ringan tangan dalam membantu sesama. Contoh kedermawanan Utsman adalah ia tidak segan-segan memberikan banyak bantuan untuk keperluan pasukan yang akan berangkat berperang. Seperti halnya pada saat perang Tabuk, ia menyerahkan 1000 dinar yang dikeluarkan begitu saja dari saku bajunya. Ia juga membantu pasukan dengan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda. Setelah perang Tabuk usai, para pasukan mengembalikan sumbangan dari Utsman. Namun, Utsman dengan kemuliaan hatinya tidak menuntut barang yang telah disumbangkannya itu dikembalikan kepadanya. Utsman bin Affan juga terkenal akan perilakunya yang sangat santun. Perilaku terpuji itu terlihat dari kebiasaan beliau yang suka meringankan beban sesama muslim. Jika bangun tengah malam untuk sholat atau sahur, Utsman tidak pernah membangunkan pelayan-pelayan untuk membantunya. Malam adalah waktu mereka beristirahat, kata Utsman tentang pelayan-pelayannya. Sungguh beliau tidak ingin membuat repot orang lain. Semoga kita juga bisa meneladani sifat-sifat terpuji dari Utsman bin Affan ya teman-teman. Amin.